Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Engkau selalu pegang janji-Mu Tuhan, bahwa mujizat nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang mengerti, dan kami percaya kami punya Allah yang peduli atas setiap persoalan kami. Haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Sujono. Saya persilahkan. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kesempatan yang indah kami boleh peroleh kembali ketika kami mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah roti hidup, mana bagi setiap kami. Kenyangkan kami Tuhan ketika kami mendengar dan kami mengalami apa yang menjadi inti dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih, sucikan dan kuduskan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada jemaat Betani Sangkakala. Saya mengucap syukur, sukacita boleh kembali berjumpa dengan saudara di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ibadah yang luar biasa karena Anda adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa.
Saudara, saya mau memulai dengan 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama. 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudaraku, ini adalah pergantian tahun atau awal tahun di mana biasanya raja-raja itu berperang, saudara. Tetapi saat itu Daud tidak berperang. Daud menyuruh panglimanya Yoab dengan tentara-tentara terbaiknya untuk mereka maju berperang, tapi Daud sendiri tidak berperang, saudara. Dia santai, dia menikmati berkat yang Tuhan beri, dan pada akhirnya dia jatuh ke dalam perjinahan dengan wanita bernama Batsheba. Saudaraku, ketika Daud santai, tidak berperang, justru itu adalah celah sampai membuat dia jatuh, saudara. Karena pada pergantian tahun atau pada awal tahun, biasanya raja-raja itu berperang. Ini merupakan analogi rohani, gambaran rohani bagi kita semua jemaat Tuhan, bahwa sesungguhnya kita nggak boleh santai, saudara. Kita itu harus selalu berperang, karena iblis, roh-roh jahat ada di sekitar kita. Mereka selalu menunggu waktu terbaik untuk menjatuhkan dan menghancurkan iman kita. Nah, biasanya kalau awal tahun atau pergantian tahun, kita pakai untuk liburan, saudara. Tapi pada zaman itu justru awal tahun atau pergantian tahun itu waktunya raja-raja berperang. Ya, coba saya ingin memberikan kepada saudara satu ayat lagi yang menyatakan bahwa pergantian tahun itu adalah waktu yang tepat untuk semua orang atau raja-raja berperang. 1 Raja-Raja pasal ke-20 ayat 22. 1 Raja-Raja 20 ayat 22. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, "Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau." Perhatikan, saudara, ini adalah pergantian tahun juga. Dan Raja Aram itu menyerang Israel, saudara. Nabi sudah mengingatkan kepada Raja Israel supaya jangan bersantai, karena pergantian tahun adalah waktu untuk berperang. Saudaraku, kita sudah melewati tahun 2020 dan kita masuk di tahun 2021. Artinya kita ada di pergantian tahun. Ini bukan waktu untuk santai, tetapi waktu untuk kita berperang, saudaraku. Ya, karena seringkali kejatuhan orang percaya itu pada saat dia tidak melakukan apa-apa, pada saat dia libur rohani, saudara. Hamba-hamba Tuhan biasanya memiliki celah untuk dia jatuh justru setelah dia selesai pelayanan. Ketika Tuhan mengurapi, memberkati dia dengan pelayanan yang luar biasa, banyak orang yang diberkati lewat dia, maka saat selesai dia pelayanan, maka kondisinya dia biasanya santai. Ya, dia ingin menikmati keberhasilannya, dia ingin menikmati pelayanannya, orang-orang diberkati. Saat itulah celah di mana dia mulai jadi lemah. Saat itulah dia mulai menjadi gampang diserang oleh setan, saudara. Sama seperti Nabi Elia. Ya, saat yang terlemah buat Elia bukan ketika dia bertanding di Bukit Karmel, tapi justru setelah dia menang melawan nabi-nabi Baal. Baru saja merayakan pesta besar karena dia dengan kekuatan Tuhan mengalahkan nabi-nabi saat itu. Saat itulah ada celah, ya, Elia santai sehingga dia dikejar oleh Ratu Elizabeth dan dia lari ketakutan. Ya, jadi waktu-waktu terriskan, waktu-waktu paling kritis buat hamba Tuhan itu setelah selesai pelayanan, setelah selesai dia menikmati pelayanan yang diberkati, yang diurapi oleh Tuhan.
Kalau orang percaya bukan hamba Tuhan, waktu santai buat dia adalah pada saat dia diberkati berlimpah, pada saat dia diberkati luar biasa, keadaan dia baik-baik saja, maka dia jadi santai, imannya menjadi kendor, tidak lagi punya roh yang menyala-nyala. Jadi saya ingin mengingatkan saudara, mari di pergantian tahun ini, saudara bukan waktunya untuk bersantai, tapi mari kobarkan roh saudara, nyalakan itu dan siaplah berperang, saudaraku. Kenapa? Karena sewaktu-waktu dan setiap saat musuh kita akan selalu menyerang dan ingin menjatuhkan kita. Ya, nah bagaimana kuncinya supaya kita bisa menang melawan peperangan pada masa sulit-sulit yang seperti ini, saudara? 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 22 tadi mengatakan, baiklah kuatkanlah hatimu, pertimbangkanlah dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Ayat yang sama yang saya baca ini memberikan kepada kita 2 kunci. Bagaimana kita bisa menang menghadapi peperangan. Tidak santai tetapi perang dan menang. Yang pertama adalah menguatkan hati. Kalau kita menguatkan hati, saudaraku, maka kita tidak akan pernah takut untuk berperang. Kita akan percaya diri bahwa Tuhan menyertai kita di dalam perang dan Tuhan pasti akan memberi kemenangan. Jadi yang pertama, hati harus kuat, hati harus teguh, saudaraku. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang kuat? Yaitu tetap percaya apapun yang terjadi. Hari-hari ini banyak orang Kristen menjadi lemah imannya, hatinya menjadi lemah, saudaraku. Kerajinannya menjadi kendor. Kenapa? Karena dia sibuk memikirkan dirinya menghadapi kesulitan. Tapi dia lupa, saudaraku, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan itu tetap bersama dengan umatnya, saudara. Jadi kita harus tetap percaya apapun yang terjadi, situasinya apapun, ya, kondisi dan tantangan yang dihadapi seberat apapun, tetap percaya ya bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Kalau kita tetap percaya, maka hati kita akan kuat. Hati kita akan tetap teguh menghadapi apapun, saudara. Nah, ada 2 hal yang kita harus percaya dari pribadi Tuhan, saudara. Itu yang akan membuat kita kuat setiap saat, saudaraku. Yang pertama adalah kita harus percaya kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun yang terjadi atas hidup saudara tanpa seizin Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, saudaraku, orang percaya, tidak ada yang terjadi kebetulan. Semuanya sudah di-set oleh Tuhan. Semuanya sudah ada di dalam desainnya Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya izinkan kedaulatan Tuhan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Kita harus percaya kedaulatan Tuhan. Ya. Saya mengalami peristiwa di mana bahaya ada di depan saya. Satu kali saya melakukan perjalanan dengan naik pesawat. Saya sedang akan pelayanan di kota lain. Dari kota Jogja, saya terbang menuju ke kota itu dengan pesawat kecil, saudara. Bukan pesawat Boeing yang besar, tapi pesawat ATR, pesawat yang ada baling-balingnya, yang tempat duduknya 2 kanan 2 kiri. Saudara. Nah, saya berangkat bersama dengan istri saya. Waktu itu istri saya sedang hamil tua, saudaraku, sekitar 7 bulan. Jadi perutnya udah besar, saya duduk berdampingan dengan dia dan kami terbang di dalam penerbangan menuju ke pelayanan itu, saudaraku. Di tengah, saudaraku, ketika kami sedang ada di udara, terjadi turbulensi, saudaraku. Ya, pesawat kami tergoncang, saudaraku, ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Waduh, saya jarang mengalami turbulens sekuat itu, saudaraku. Ya, nah saat itu saya begitu mengkhawatirkan istri saya. Saya juga khawatir dengan diri saya, tapi terutama istri saya, saudara. Kenapa? Karena dia dalam kondisi hamil, saudara, hamil tua. Jadi saya lihat dia, saya pegang tangannya, saya ajak dia berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, saya berkata kepada dia, "Mah, jangan takut ya, kamu tenang, karena Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi kita." Ketika istri saya mendengar, saya berusaha menenangkan dia, saudaraku, supaya dia tidak khawatir. Dia melihat saya, dia tersenyum sama saya, lalu dia berkata seperti ini, "Kalau kita sudah ada di atas pesawat ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali berserah kepada kedaulatannya Tuhan. Dan percayalah, kedaulatan Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Jadi nggak usah takut."
Lalu saudaraku, dia memejamkan mata, dia istirahat, dia tidur saudara. Di tengah-tengah goncangan pesawat saudaraku, dia tidur. Ya istirahat saudaraku dengan tenang, seperti bayi yang sedang di dalam pelukan ibunya saudaraku. Saya yang semula ingin menguatkan dia, justru saya yang dikuatkan saudara. Saya mengkhawatirkan dia, justru dia yang menenangkan saya. Disitulah saudaraku saya belajar penuh bahwa hidup kita memang ada di tangan Tuhan. Kedaulatan Tuhanlah yang berhak terjadi atas hidup kita. Karena kalau kita berbicara kedaulatan Tuhan, kita berbicara tentang hak prerogatif Tuhan atas hidup kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan apapun dalam hidup ini tanpa seizin Tuhan dan tanpa kehendak Tuhan. Ya, jadi percayalah bahwa kedaulatan Tuhan itu yang terbaik buat hidup saudara, dan percaya kepada kedaulatannya Tuhan. Saudara, ada satu kisah yang betul-betul menyatakan, menggambarkan bahwa kedaulatan Tuhan itu mutlak dan absolut dalam kehidupan seseorang. Saudara. Ada seorang pria, saudaraku, yang hidupnya di dalam tekanan, kesulitan, sehingga dia depresi. Saudara. Dia betul-betul dalam keadaan stres, frustrasi, putus asa. Akhirnya pria ini mengambil keputusan untuk dia mengakhiri hidupnya. Nah, langkah pertama dia untuk mencoba bunuh diri adalah dengan cara minum racun, dengan dosis tertentu. Racun yang dia minum itu racun yang mematikan. Tapi entah bagaimana dia terselamatkan, sehingga usahanya untuk bunuh diri dengan minum racun itu gagal. Dia tetap hidup. Lalu dia tidak putus asa. Dia tetap mencoba bunuh diri lagi yang kedua kalinya. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara pergi ke sungai Thames, saudaraku. Itu sungai yang dalam, berarus kuat, saudaraku. Sungai yang dingin, saudaraku. Dan dia mau menceburkan diri dari atas jembatan, ya, lalu tenggelam di sungai yang berarus deras itu dan mati di sana. Bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri di sungai yang besar dan berarus kuat, saudaraku. Tapi ketika dia sudah ada di jembatan itu, dan dia sudah satu langkah lagi akan melangkah untuk menceburkan dirinya dan tenggelam di dasar sungai itu, entah kenapa seperti ada satu kekuatan yang menahan dia, sehingga dia tidak punya kekuatan untuk dia loncat ke bawah, saudara. Singkat cerita, akhirnya usaha bunuh diri yang kedua gagal. Tapi dia nggak berhenti. Dia coba usahakan lagi bunuh diri yang ketiga, dan dia rasa ini akan betul-betul membuat dia pasti mati seketika. Caranya bagaimana? Bunuh diri yang ketiga, dia pakai cara, saudaraku, sebilah pisau yang tajam, dia asah dari pagi, lalu kemudian dia berdirikan pisau itu, saudara. Nah, dia bermaksud akan menjatuhkan diri ke pisau yang tajam itu, supaya pisau itu menghunjam dia di bagian yang vital, lalu dia mati. Dan betul, dia menjatuhkan diri di pisau itu. Tetapi lagi-lagi, saudaraku, usaha bunuh dirinya gagal. Kenapa? Karena pisau itu tidak menghunjam tubuhnya, tapi ketika dia menjatuhkan diri di pisau itu yang patah, saudara. Ya. Usaha bunuh dirinya yang ketiga gagal kembali, saudara. Tapi nggak berhenti juga. Dia hanya mencoba bunuh diri yang terakhir, yang keempat, dengan cara yang berbeda lagi, yaitu dengan menggantung diri. Dan kali ini dia berhasil. Dia menggantungkan lehernya di seutas tali, lalu, saudaraku, kakinya menendang penahan, kursi penahannya, sehingga dia betul-betul tergantung, ya, di seutas tali pada lehernya, sampai dia tercekik, saudaraku, lalu dia tidak sadarkan diri. Dalam keadaan sekarat itu, tiba-tiba ada orang yang menemukan dia, lalu cepat-cepat menurunkan dia dari tali gantungan itu, membawa dia ke rumah sakit, dan akhirnya dia berhasil diselamatkan kembali. Dia hidup kembali. 4 kali dia mencoba bunuh diri dengan 4 cara yang berbeda, dan 4-empatnya semuanya gagal. Sampai akhirnya, saudara, dia bertemu dengan sebuah tulisan, saudara, yaitu firman Tuhan dari kitab Roma. Ketika dia baca kitab Roma ini, saudara, ternyata itu berbicara kuat di hatinya.
dan hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kitab Roma yang dia baca ini. Dan akhirnya dia menerima Yesus dalam hidupnya dan dia menjadi hamba Tuhan. Orang yang sudah mau bunuh diri serius berkali-kali sudah gagal, akhirnya dia terima Tuhan dan melayani Tuhan. Dia membuat sebuah tulisan, sebuah puisi yang bagus. Beberapa kalimat dia menulis seperti ini: Tuhan bergerak dengan cara yang misterius untuk menyatakan atau mengerjakan keajaiban-keajaiban. Itu yang dia tulis, saudaraku. Kenapa dia menulis kalimat bahwa cara Tuhan itu misterius untuk mengerjakan keajaiban-keajaibannya? Karena yang dia alami itu kedaulatan Tuhan. Jadi ketika, saudaraku, dia mengalami kedaulatan Tuhan, dia begitu percaya kedaulatan Tuhan itu yang membuat hidupnya berubah, saudara. Dan dia menjadi seorang yang luar biasa, dipakai Tuhan pada akhirnya. Ada orang-orang yang kadang-kadang harus lewat penjara dulu, baru kemudian dia berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang mengalami situasi yang begitu sulit dan tidak pernah dia sangka, tetapi itu merubah kehidupannya, dan itu membuat dia akhirnya hidup di dalam Tuhan. Ada banyak cara Tuhan yang Tuhan pakai, tapi ingat, tidak pernah ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, kalau kita hidup di dalam kedaulatannya Tuhan, saudaraku, maka kita akan punya rasa aman yang luar biasa. Rasa aman itu akan membuat kita tidak pernah takut, kita akan tenang menghadapi situasi dan kondisi apapun juga. Jadi kuatkan hati saudara dengan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada apa? Percaya kepada kedaulatan Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah percaya kepada kasih setia Tuhan. Orang yang percaya kepada kasih setia Tuhan, dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Apapun situasinya, saudaraku, kondisinya, dia tahu Tuhan selalu bersama dengan dia. Setianya Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ya, saya mau baca, saudaraku, di Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal ke-51 ayat yang ke-14. Ya, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud berkata, Tuhan, lengkapi aku dengan roh yang rela. Ya, saudara, percaya kepada kasih setia Tuhan akan membuat kita memiliki roh yang rela. Saya punya teman baik, seorang hamba Tuhan, saudara. Ya, hamba Tuhan ini dia mendapatkan visi dari Tuhan kalau dia akan melayani ibu-ibu hamil di luar nikah, dan juga akan mendapatkan akan melayani bayi-bayi yang ditolak oleh ibu-ibu yang hamil di luar nikah ini. Dia melakukan pelayanan ini dengan setia selama berpuluh-puluh tahun, saudara. Akhirnya dia berhasil meyakinkan kepada orang tua dari anak yang hamil di luar nikah ini bahwa bayi itu sebaiknya jangan diaborsi. Lalu juga harus dirawat oleh orang tua kandungnya, karena itu hal yang terbaik untuk pendidikan dan pengasuhan dari bayi yang dilahirkan itu. Tetapi walaupun mereka berhasil untuk disadarkan, banyak juga yang tetap tidak mau, saudaraku, merawat bayinya dan menolak, saudara. Nah, dia akhirnya memelihara bayi-bayi yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Sampai ada puluhan bayi, saudara, yang dia pelihara sampai berbelas-belas tahun, saudaraku. Dia sekolahkan, dia berikan tempat tinggal, dia kasih makan, dia berikan keahlian-keahlian supaya mereka nantinya menjadi seseorang yang bermanfaat, menjadi seseorang yang hidupnya luar biasa, yang produktif, saudaraku. Dan yang luar biasa adalah dia ini bukan seseorang yang kaya raya. Dia orang yang waktu itu full time di sebuah gereja dengan gaji yang cukup, yang pas hanya untuk dia hidup. Tetapi dia selalu sisihkan sebagian besarnya, saudaraku, untuk apa? Untuk membiayai ibu-ibu hamil di luar nikah, lalu membelikan susu dan makanan kepada bayi-bayi yang dilahirkan ini. Rumahnya termasuk kecil, tapi dia membagi rumahnya untuk tempat tinggal dari ibu-ibu hamil di luar nikah bersama dengan bayi yang dilahirkan ini.
Bahkan ketika bayi-bayi ini dibuang, ditolak, orang tuanya tidak mau mengasuhnya, saudara, dia dengan penuh kasih sayang, saudaraku, dia bertindak dan mengambil anak ini, merawatnya seperti mereka adalah anak-anak kandungnya. Luar biasa, saudara. Dia mencukupkan mereka. Dia selalu mengorbankan apapun yang dia punya, saudaraku. Gajinya, semua yang dia lakukan, saudaraku, dia berikan, saudaraku. Untuk apa? Untuk anak-anak ini, saudara. Ya. Luar biasa, saudara. Saya diberkati. Saya ketemu dengan para pembina volunteer yang bekerja melayani di tempat itu, membantu dia. Ya, mereka cerita bahwa berkali-kali ketika harus beli susu, saudaraku, untuk bayi-bayi ini, selalu dia memberikan instruksi kepada para pembina relawan di situ, berikan ya sebagian untuk orang miskin yang juga punya bayi. Mereka kadang-kadang kesel, saudara. Mereka berkata, gimana sih? Kita aja masih kekurangan, kok kita masih berbagi kepada orang lain. Nah, teman saya selalu mengatakan kepada pengerja-pengerja di bawah dia mengatakan bahwa kalau kita berbagi, kalau kita memberi, kita tidak akan pernah jadi miskin. Kita tidak akan pernah kekurangan dengan kita memberi. Dan itu betul-betul digenapi oleh Tuhan firman itu, saudaraku. Mereka tidak pernah kekurangan. Ya, bahkan sampai Tuhan kirim orang-orang untuk mencukupkan, saudara. Ada seorang donatur, saudaraku, yang memberikan susu, kebutuhan susu, saudaraku, itu setiap bulan itu sampai berlebih-lebih, sehingga mereka harus cari bayi-bayi lain, anak-anak orang miskin, saudaraku, untuk dibagikan susu, saudara. Semua kebutuhan itu tercukupi, saudaraku. Yang saya kagum dan diberkati oleh sahabat teman saya ini adalah roh yang rela berkorban, saudara. Sikap yang rela. Dia betul-betul orang yang mau memberi segalanya. Dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit, dia tidak pernah putus asa. Dia selalu rela untuk berkorban. Dia selalu rela untuk berbagi, saudaraku. Dan itu diikuti oleh anak-anak kandungnya. Mereka juga berbagi kepada orang lain. Mereka juga pelayanan, saudaraku. Lalu anak-anak yang dia asuh, yang bertumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda-pemudi, mereka juga menjadi anak-anak yang berbagi dengan melihat sikap dari orang tua angkatnya ini, saudaraku. Luar biasa, saudara. Dan itu membuat Tuhan tidak pernah tidak memberkati dia. Sekarang dia menjadi seorang pengusaha, saudara. Yang Tuhan berkati luar biasa. Omsetnya per bulan itu miliaran rupiah, saudaraku. Tapi semua keuntungan yang begitu banyak, dia tidak pakai untuk memperkaya dirinya. Hidupnya sangat sederhana, saudaraku. Semua uang yang dia dapatkan dari hasil dia berbisnis, saudaraku, yang begitu banyak, dia berikan untuk anak-anak yang dia asuh. Dia berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dia sering pergi pelayanan ke penjara. Ada anak-anak, saudaraku, yang narkoba dia pelihara di rumahnya. Curi barang dia, curi uang dia. Pergi dari rumahnya, dia cari, dia bawa kembali ke rumahnya, saudaraku. Dia nggak izinkan anak-anak narkoba ini meninggalkan rumahnya tanpa menjadi sembuh, saudara. Beberapa anak narkoba yang dia didik, saudaraku, dari yang rusak, bejat, saudaraku, sampai akhirnya mereka pulih, terima Tuhan, hidupnya diubahkan, sampai akhirnya menjadi pengusaha yang berhasil, yang sukses, menjadi profesional yang luar biasa. Semuanya karena jasa dia, saudara. Dia memberikan kasih sayang, dia memberikan hartanya, dia memberikan keuntungan-keuntungan bisnisnya, saudara. Dia memberikan waktunya yang terbaik, saudaraku, yang luar biasa. Dan saya melihat Tuhan memberkati apapun yang dia lakukan. Semua anak yang dia didik bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi orang-orang luar biasa, the best, saudaraku. Ya, dari anak bayi yang ditolak orang tuanya bisa menjadi seseorang yang expert di dalam bidang-bidang tertentu. Yang suka musik, dia kursuskan musik. Yang suka tata boga, dia kursuskan masak-memasak. Yang suka ini, saudara, punya passion di dalam bidang tertentu, dia latih, dia kursuskan, saudaraku. Sehingga anak-anak itu punya keahlian, punya life skill yang luar biasa. Karena dia mau anak-anak ini nanti menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang luar biasa. Apa yang membuat Tuhan memberkati pelayanannya? Karena roh yang rela. Orang ini percaya kasih setia Tuhan. Dalam keadaan dia sulit, dalam keadaan dia diberkati, dia selalu percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, orang ini, saudaraku, percaya penuh. Percaya kepada kedaulatan Tuhan. Percaya kepada kasih setia Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang percaya kepada kedaulatan dan kasih setia Tuhan, saudara akan punya rasa aman, saudara akan punya roh yang rela
Dan engkau menghadapi situasi apapun, hatimu akan kuat, saudara. Apa pesan Nabi kepada Raja Israel? Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Supaya engkau bisa mempertimbangkan dan memikirkan apa yang hendak engkau perbuat. Dengan percaya kepada kedaulatan Tuhan dan kasih setia Tuhan, maka engkau akan menang menghadapi musuhmu. Jangan pernah takut. Tuhan mendesain saudara menjadi pemenang, bukan pecundang. Tuhan mendesain saudara menjadi orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Kuncinya adalah percaya kepada kedaulatan Tuhan, percaya kepada kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Maka hatimu akan kuat dan teguh menghadapi apapun juga. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan. Firman-Mu menjadi cahaya dan terang buat kami semuanya. Kami adalah orang-orang yang punya hati yang kuat dan teguh, karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada kedaulatan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Dan Engkau menjadikan kami menjadi pemenang, pahlawan-pahlawan iman menghadapi situasi apapun. Tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, jemaat Betani Sangkakala. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu ada setiap kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Amin.